Selamat pagi saudara, bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara di dalam acara Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman diambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bapak Ibu Saudara, pada bagian perikop Lukas 7 ayat 1-10, kita dapat melihat sikap yang ditunjukkan oleh perwira tersebut kepada Tuhan dan sesama. Sikap kepada sesama yaitu suka menghargai orang lain, bahkan bawahannya sendiri. Ia mengasihi bawahannya seperti ia mengasihi dirinya sendiri, bahkan menerimanya sebagai keluarganya. Sehingga ketika ia melihat bawahannya sakit, ia berusaha mencari Yesus untuk memohon kesembuhan kepadanya. Saat bertemu Yesus, sang perwira berkata kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Pernyataan tersebut menunjukkan sikap rendah hati, sebab ia menyadari dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, sehingga dengan penuh keyakinan ia berkata, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan mendengar hal itu, Yesus meresponi sikap perwira tersebut dengan menyatakan bahwa, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, melalui sikap yang ditunjukkan oleh sang perwira, kita dapat mempelajari bahwa iman yang besar tidak terlepas dari perbuatan. Artinya, ketika kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dari hati kita akan lahir perbuatan-perbuatan iman melalui tindakan dan perbuatan sehari-hari. Saudara, mungkin saja saudara pernah melihat atau mungkin mendengar seorang berkata dan orang tersebut dia tidak bekerja karena malas, lalu dia berkata begini, tenang saja, Tuhan pasti akan mencukupi semua keperluanku. Hal ini merupakan pandangan yang keliru, sebab dalam surat Yakobus 2 ayat 17 dituliskan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus mengajarkan setiap orang percaya untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman yang ia miliki kepada Allah. Sehingga ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup kita, maka tujuan utama setiap kita saat bekerja atau menjalankan bisnis adalah untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama, bukan untuk menumpuk kekayaan. Oleh sebab itu, mari belajarlah untuk menghidupi iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya.
Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah selama ini semua perbuatan dan perkataan kita sudah sesuai dengan iman kita kepada Tuhan? Jika belum, mari berdoa dan meminta Roh Kudus menolong kita untuk dapat menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman kita. Dan kemudian bertindaklah sesuai dengan iman kita kepada Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami selalu bisa, Tuhan, mengalami perubahan dari hari ke hari, Tuhan. Bagaimana agar cara kami berbicara, cara kami bertindak, cara kami bersikap, Tuhan, cara kami menghormati dan menghargai orang-orang di sekeliling kami, itu biarlah itu semua bisa menunjukkan iman kami kepada Engkau, Tuhan. Sehingga iman yang Engkau sudah tumbuhkan di dalam hati kami bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang selalu membuat kami bisa menjadi berkat Tuhan, tidak hanya bagi sesama, tapi juga kami bisa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami di sepanjang hari ini, Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu bisa menjadi bekal bagi kami, Tuhan, untuk kami bisa menjalani kehidupan yang terus diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.